معاشر المسلمين رحمكم الله، إن هذا يوم عيد يوم يباهي الله بكم ملائكته وأنتم منه مشركون بالتكبير والتحميد والتهليل. فإذا صلى الخطيب على المنبر فأنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi ja'ala kalimat at-tauhid li ibadihi hirzan wa hisnan wa ja'ala al-bayta al-'aqiqa masabatan lin-nasi wa amna wa akramahu bin-nisbati ila nafsihi tashrifan wa tahsinan wa manna wa ja'ala ziyaratahu wa tawafa bihi hijaban baina al-'abdi wa baina al-'adabi wa al-jannah. As-salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad nabiyyir rahmah wa sayyidil ummah wa ala alihi wa sahbihi qadatil haqqi wa sadatil khalqi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji pada hakikatnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmat dan karunia-Nya alhamdulillah kita masih dipilih oleh Allah untuk mengisi hari-hari yang mulia ini dengan berbagai macam ketaatan. Betapa banyak saudara kita di luar sana yang tengah diuji Allah dengan berbagai macam ujian, mulai penyakit, bencana, ketakutan, hingga kekhawatiran nyawa melayang. Seperti saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina sana. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang rela berkorban mati-matian untuk kita, bahkan jauh sebelum kita mengenal dan mengerti nama beliau yang mulia. Hadirin rahimakumullah, pagi hari ini kaum muslimin di berbagai belahan dunia tengah bergerak berbeda dengan berbagai macam ketaatan. Ada yang tengah mengumandangkan takbir, ada yang tengah melaksanakan puncak ibadah haji, ada pula yang antusias tengah menyiapkan hewan kurban dan berbagai macam ibadah-ibadah lainnya. Ini semua adalah bagian dari apa yang dikenalkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam rangka
firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala ta'ala, "Tsumma awhayna ilaika an tattabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad untuk mengikuti prinsip beragama Nabi Ibrahim yang murni dan lurus. Dan sungguh Nabi Ibrahim bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan. Al-Quran surah An-Nahl ayat 123. Oleh karena itu, wahai hadirin, jika kita perhatikan banyak sekali amaliyah ibadah kita umat Islam yang mengikuti syariat Nabi Ibrahim, mulai kita menghormati tamu, beribadah haji, ibadah kurban, bahkan sholawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah sholawat yang dikenal dengan sholawat Ibrahimiyah. Hadirin rahimahullah, di antara prinsip ajaran yang dikenalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa qala Ibrahim rabbi hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Yang artinya, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah daerah atau negara ini senantiasa aman dan jauhkanlah aku beserta anak-anakku untuk menyembah berhala. Al-Quran surat Ibrahim ayat 35. Hadirin rahimahullah, pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dua prinsip penting di dalam kehidupan kita. Dua prinsip tersebut adalah keamanan dan keimanan. Karena pentingnya dua pilar ini, Allah Subhanahu wa taala sampai memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengingat dan mengajarkannya kepada kita semua. Dan menariknya hadirin, yang diminta oleh Nabi Ibrahim pada ayat tersebut justru terlebih dahulu Nabi Ibrahim meminta keamanan, baru kemudian beliau meminta untuk dijaga keimanan. Padahal hadirin, kalau kita mengingat sebagai umat yang beriman, tentu yang paling penting dalam diri kita adalah keimanan, karena keimananlah yang akan menentukan surga atau neraka kita. Karena keimanan tersebut yang akan membuat kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadirin, kita harus sadar betapapun kuat iman kita, ketika keamanan daerah kita terkoyak, maka keimanan itu akan sulit untuk kita jaga. Dalam level yang paling dasar hadirin, misalnya dalam level keluarga, ketika sebuah keluarga selalu berkonflik, pasti keluarga tersebut akan menciptakan anak yang tidak maksimal dalam tumbuh kembangnya, terganggu mentalnya, dan tidak mampu mengeluarkan potensi dirinya secara maksimal. Itu baru konflik di level keluarga. Bayangkan, jika konflik itu berada pada skop yang lebih luas, tentu dampaknya akan lebih dahsyat. Bisa dilihat hari ini betapa banyak negara yang pernah berkonflik atas nama apapun itu, pasti kondisi masyarakatnya akan sulit berkembang. Inilah alasan mengapa Rasulullah Muhammad SAW ketika berdakwah selalu mengedepankan akhlak yang mulia dan strategi yang tepat dalam menyampaikan risalah keimanan. Dan itulah juga hadirin yang ditiru oleh para salafun salihun hingga para wali sanad, tak terkecuali yang kita ada di depannya saat ini, Raden Sunan Ampel. Beliau semua berhasil menyampaikan risalah nubuwah, mengkonversi penduduk Nusantara masuk kepada agama Islam tanpa ada konflik berdarah ataupun genosida. Para wali berdakwah dengan metode yang luar biasa. Beliau terlebih dahulu memetakan, mendengarkan, memahami kultur budaya masyarakat lokal, mengerti tantangan hidup yang mereka hadapi. Kemudian beliau datang
menjadi bagian dari solusi atas apa yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga dakwah menjadi sebuah yang meringankan, membantu dan dirindukan kehadirannya. Ketika masyarakat tengah merasakan kenyamanan dan keakraban, barulah pelan-pelan para wali mengisi hati-hati mereka dengan nilai-nilai keimanan, dengan berbagai macam turunan syariat, mulai tohara, sholat, puasa, hingga muamalah, munakahat, bahkan nilai-nilai jihad pun berhasil terpatri di sanubari masyarakat Nusantara saat itu. Inilah sebab utama mengapa Indonesia masih ada hingga hari ini, karena kedatangan para penjajah terjadi hanya beberapa saat setelah era dakwah para wali berhasil memasukkan nilai-nilai jihad fisabilillah. Maka meski penjajah datang silih berganti, namun berbagai perlawanan jihad pun tetap berkobar di berbagai daerah Nusantara, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan para pahlawan kita dan berhasil mengusir penjajah tunggang langgang dari Indonesia. Dan itu semua tidak lepas dari nilai-nilai takdir yang dipetikkan oleh Bung Tomo dengan para pahlawan, para ulama dan para santri yang berjihad di saat itu. Nilai-nilai awalnya yang semestinya kita pelajari dari Nabi Ibrahim. Beliau tidak hanya seorang nabi pilihan, namun beliau juga sosok yang sangat peduli terhadap lingkungannya. Dengan semangat beliau menjaga tamu. Beliau adalah sosok yang penyabar kepada kaumnya, meski mereka adalah penyembah berhala. Namun di sisi lain, beliau juga sosok yang sangat kritis terhadap kezaliman serta penyelewengan yang ada di saat ini. Dan di balik semua sisi heroik itu, beliau juga merupakan ayah yang sangat baik, komunikatif terhadap anak-anak dan keluarganya. Betapa kaya spektrum nilai yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Muhammad SAW pun diminta untuk mengikuti jejak langkah beliau. Nilai-nilai dan pelajaran inilah yang mungkin sangat perlu kita amalkan di hari ini, karena betapa banyak hari ini anak-anak fathers yang tidak mendapatkan pendidikan secara baik, terkhusus dari ayah dan ibunya. Ketimpangan masyarakat yang semakin nyata, dan betapa banyak hari ini tokoh-tokoh yang hanya hidup di balik menara gadingnya, tidak memiliki kepekaan sosial terhadap apa yang menjadi problem di masyarakat dan lingkungannya. Juga intelektual dan bahkan pendakwahnya yang banyak tidak sabar membersamai masyarakatnya, sehingga alih-alih mendidik dan mengarahkan, ada beberapa pendakwah yang justru sibuk menghardik dan menyalah-nyalahkan. Hal ini masih kita saksikan dengan minimnya amal ma'ruf nahi munkar, sehingga banyak sekali bodohan dan kerusakan yang kita saksikan, hingga kita semua kebingungan entah dari mana kita hendak memperbaiki semua kerusakan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, di antara yang harus kita pelajari dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bagaimana cara beliau mendidik dan membersamai putra-putra serta menjaga keamanan mereka, keimanan mereka. Hal ini bisa kita lihat pada Al-Quran surat Ibrahim ayat 37. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilayhim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya, yang berada di sisi Baitullah, rumahmu yang terhormat. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka senantiasa melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati manusia condong dan cenderung kepada mereka, dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan
Semoga mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Bayangkan oleh Allah betapa berat ujian dan pengorbanan sosok Nabiullah Ibrahim. Beliau tidak hanya menghadapi kesulitan eksternal dalam dakwah, kesulitan ekonomi dan sosial karena diboykot oleh Nabi. Lebih dari itu, beliau diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan anak laki-laki dambaan yang puluhan tahun beliau nantikan. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Nabi Ismail kecil di tempat yang ramah mulia karena ada Ka'bah di sampingnya. Namun tempat itu gersang, tidak berpenghuni dan jauh dari kemakmuran serta mewahnya kehidupan. Tak terbayang hadirin betapa sulit dan beratnya ujian yang dirasakan oleh keluarga Nabiullah Ibrahim saat itu. Namun hadirin, kerasnya perjuangan, tulusnya doa dan harapan, serta totalitas dalam mendirikan nilai sholat itulah yang ternyata menjadikan keluarga itu begitu mulia di sisinya. Sehingga hingga hari ini hati kaum muslimin dan bahkan kita semua selalu bertaut ingin berkunjung berbondong-bondong ke tempat tersebut, dan kita bisa perhatikan betapa dahsyatnya kemakmuran yang Allah berikan di tempat tersebut hingga hari ini. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nilai-nilai yang semestinya kita amalkan dalam membersamai dan mendidik anak-anak kita. Karena sebagai orang tua, terkadang kita sering merasa ketakutan dan khawatir akan masa depan anak-anak kita, dan tidak sedikit di antara kita hingga stres memikirkan ini. Maka mari teladani perjuangan Nabi Ibrahim dengan terus memberikan doa terbaik untuk anak-anak kita. Tidak menunggu memberikan apa yang mereka minta, memanjakan mereka. Terkadang kita harus mengikhlaskan mereka untuk jauh dari kita, merasakan pahit dan jauhnya dari orang tua, disiplinnya pendidikan, hidup asing di lingkungan baru untuk mempelajari dan memahami ilmu Allah dan Rasulnya. Dan mari kita ciptakan di lingkungan kita lingkungan yang positif yang selalu perhatian dengan nilai-nilai sholat. Dengan demikian, insya Allah akan mengaruniakan kemuliaan dan keberlimpahan kepada keluarga kita, sebagaimana Allah memberikan itu kepada keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Entah berapa kali dalam hidup, setiap tahun kita selalu memperingati dan mengenang keteladanan serta pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Maka sesuatu yang berhubungan tersebut kita sebut sebagai Id, dan pengorbanan kita kenang sebagai Adha, Idul Adha. Ibarat permata yang selalu nampak indah dilihat dari berbagai sisinya. Begitu pun kita memandang keteladanan Nabi Ibrahim, kita bisa memandangnya sebagai pengorbanan hamba yang teramat heroik, juga pendidikan sosok ayah yang teramat baik, atau pemuda yang lugas menyampaikan kebenaran, dan pemimpin yang tabah dan kuat membersamai masyarakatnya. Semua ini adalah pelajaran yang luar biasa. Kita berdoa kepada Allah sebagaimana kita memperingati dan memuliakan syiar Allah di bulan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memuliakan kita dan memampukan kita untuk memelajari nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. Ini ahsanul wa ablaghul kalam Allah al-Malik al-A'la. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza qara'ta al-Qur'an fasta'idh billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المبعوث إلى سائر الأنام وعلى آله وأصحابه المتمسكين بدين الإسلام. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في القرآن العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وتجاوز عنهم السيئات وارفع لهم الدرجات. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وحي صفوف المسلمين وارزقنا وإياهم زيادة التقوى والإيمان. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من أحبك وأحب نبيك. اللهم ارزقنا متابعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا وإلى النار مصيرنا. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلوا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يغنيكم ويزدكم الله.